Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, selamat pagi semuanya, sahabat podcast Semua Muda Raja. Nah, kita bertemu lagi di podcast yang mengudara ini ya, setelah kita rehat beberapa waktu dan kita akan masuk ke episode yang ketujuh. Semoga kita nanti istiqomah dalam podcastnya ya Pak ya. Nah, di sini saya tidak sendiri karena telah ditemani oleh narasumber kita yaitu Bapak Edi. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Iya, bagaimana kabarnya, sehat Bapak? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah semangat dan terlihat juga sangat segar ya sahabat semuanya. Oke, nah sebelum kita berbincang-bincang lebih jauh ini Pak, kita perkenalan diri dulu ya, dimulai dari Bapak, silahkan. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Edi Suprayitno, kebetulan insya Allah disuruh mengkoordinir, memimpin SMA Muhammadiyah 2 Singaraja ini, dan ini kita sudah berjalan hampir 3 tahun. Insya Allah nanti kita akan bareng-bareng untuk memberikan hal-hal yang baik, hal-hal yang baru, insya Allah untuk SMA Muhammadiyah 2 Singaraja yang sama-sama kita cintai. Mungkin itu sementara dulu. Iya, terima kasih. Semoga kita seperti yang saya bilang tadi, istiqomah dalam memajukan sekolah kita bersama. Narasumber kita telah memperkenalkan diri. Nah, saya juga sedikit ini memperkenalkan diri. Mungkin sahabat podcast bertanya-tanya siapa yang menjadi host pada episode ke-7 ini. Nah, perkenalkan, saya Bunga Mustika, di sini sebagai guru mata pelajaran sosiologi. Salam kenal semuanya. Oh ya Pak, ini tagline kita pada podcast ini adalah Semua Muda Raja, Insan Berkemajuan dan Berakhlak Mulia. Nah, kita ulangi sekali lagi biar semangat ya Pak ya. Semua Muda Raja, Insan Berkemajuan dan Berakhlak Mulia. Nah, berbicara mengenai insan berkemajuan dan berakhlak mulia, dengar-dengar ini kan kita punya visi yang baru ini Pak. Nah, menurut Bapak, apa sih makna dari visi yang baru ini? Makna yang terkandung di dalam satu penggalan kalimat yang luar biasa ini, yaitu insan berkemajuan dan berakhlak mulia. Bisa dijelaskan Bapak? Ya. Siap, terima kasih Bu Bunga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat podcast Semua Muda Raja, Insan Berkemajuan, Berakhlak Mulia. Insya Allah. Ya, jadi mungkin tentu yang pertama dan utama kita bersyukur kepada Allah. Walaupun mungkin sempat istirahat podcast ini adalah semangat kita untuk berkemajuan itu sendiri sebenarnya. Jadi ketika kita mengawali bareng-bareng, kita diskusikan, kita obrolin kira-kira apa sih hal-hal baru yang bisa kita berikan kepada sekolah, kepada anak-anak khususnya, untuk mengembangkan kreativitas dan hal-hal baiklah yang bisa membuat mereka terus bergerak. Nah, akhirnya kita putuskan, oke, nggak apa-apa, kita mungkin karena trennya podcast. Saya rasa hal yang baik, nggak masalah kita duplikasi atau kita ikuti. Nah, itu mungkin yang pertama. Lalu yang kedua, pada prinsipnya kita tidak merubah sebenarnya, cuman kita memendekkan atau mempermudah saja begitu. Jadi yang kita ketahui bahwa visi itu kan seharusnya mudah diingat. Ketika mudah diingat, kita akan terus semakin paham gitu. Karena secara tidak langsung ketika kita ingat dan kita terus dengar, kita baca dan pendek, ya sekali lagi kita ingat, akhirnya kita mudah untuk memahaminya begitu. Benar. Kalau dulu mungkin tidak ada yang salah dengan visi itu, cuman kita sekali lagi kita dengan kita pendekin saja gitu biar mudah warga sekolah ini memahami visinya, menghafal dan memahami visinya, sehingga kita bisa aplikasikan, tidak hanya sekedar visi gitu saja. Nah, kalau dulu itu mencetak sumber daya manusia yang disiplin, terampil, sehat, bermutu, berdasarkan
iman dan takwa. Oh iya. Kalau itu yang dulu. Nah, sekarang kita ganti dengan insan berkemajuan dan berakhlak mulia. Nah, tadi jadi kita apa? Kita pendekin aja gitu. Benar. Nah, makna tadi ditanyakan, kalau dulu kan mencetak sumber daya manusia yang disiplin, terampil, sehat dan bermutu. Iya. Kita ganti dengan insan berkemajuan. Bagaimana kita insan atau manusia yang bisa disebut berkemajuan itu harus bagaimana? Ya tentu harus disiplin. Iya. Tentu harus terampil. Terampil itu berangkat dari mana? Mau bergerak, mau berpikir, akhirnya kreatif, terampillah dia. Nah, kalau tidak ada daya pikir kritis, kreatif, tidak mungkin akan ada yang namanya terampil. Terampil itu kan aplikasi kan, praktek gitu, terampil. Nah, terus sehat juga berpikir kemajuan, mau nggak katakanlah ke sekolah guru-gurunya atau siswanya aduh malas mandi, nah ini kan tidak berkemajuan gitu, atau juga sebentar saja umpamanya begitu kan. Itu lalu apalagi sehat dan bermutu. Nah, ini bermutu lagi. Bermutu itu kan kualitas. Iya. Bagaimana kita bisa disebut insan yang berkualitas ketika kita mau membuka mindset kita. Kita mau apa kalau bahasa sononya open minded lah. Iya. Gitu. Tidak tertutup, tidak kaku. Nah, itulah berkemajuan dan selaras dengan tema Muhammadiyah Islam. Tema Islam Muhammadiyah itu kan Islam yang berkemajuan. Islam berkemajuan. Nah, begitu. Nah, terus yang terakhir berdasarkan iman dan takwa kita ganti dengan berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Akhlak mulia ya berangkatnya dari mana? Iman gitu. Nggak mungkin orang yang nggak beriman terus dinilai dia berakhlak mulia. Saya rasa ya kalau mungkin secara sosialnya mungkin bisa jadi gitu. Dia baik hati dan lain sebagainya bisa jadi. Tapi kan kita bicara akhlak mulia itu ya tentu ada garis vertikal juga dengan Allah, dengan manusia juga kan begitu. Saya rasa itu. Jadi kita ingin secara mudah, makanya di kelas-kelas juga Bu Bunga, di kelas-kelas itu saya rasa seluruh guru dan siswa pernah melihat itu gitu. Jadi kita buatkan dalam satu frame, visi misinya kita pasang di situ. Lalu bahkan ada dari IPM kita suruh memasang ikrar atau sumpah siswa atau pelajar Muhammadiyah. Iya. Apa maknanya kita pasang di sana? Bukan hanya sekedar dipasang untuk meramaikan temboknya atau hiasan. Nah, tetapi harus menjadi perhatian guru-guru dan siswa juga. Saya beberapa kali masuk ke kelas, saya pasti ingatkan itu, apalagi di kelas 12 di situ ada ketua IPM. Nah, jadi saya ingatkan ikrar pelajar Muhammadiyah itu sekali-sekali harus dibahas sama teman-teman. Nah, termasuk juga visi gitu. Kurang lebih begitu. Oke. Iya. Nah, dari penjabaran Bapak tadi dijelaskan bahwa visi yang baru ini tidak merubah ya, sahabat ya, tetapi lebih dipersingkat, diperjelas, dipertajam agar tagline insan berkemajuan dan berakhlak mulia ini easy listening gitu ya Pak, mudah untuk didengar, mudah untuk diingat dan insya Allah mudah juga untuk dipraktekkan, diaplikasikan. Benar sekali seperti yang Bapak bilang tadi, di setiap kelas itu dipasang ya ada ikrar pelajar Muhammadiyah. Nah, itu guru-guru juga sudah menerapkan ya, sudah membacakan kepada siswa, karena benar seperti yang Bapak bilang tadi, guru tidak hanya mengajarkan materi saja tetapi juga mengajarkan bagaimana insan berkemajuan itu seperti apa pengaplikasiannya, lalu yang berakhlak mulia itu seperti apa penerapannya. Ini sangat luar biasa sekali. Kita bersama-sama bersinergi untuk mewujudkan dan mengaplikasikan visi kita ini. Oke. Nah, ini Pak, beberapa waktu yang lalu sekolah ini sering ya, bisa dikatakan sering mengirimkan siswa beberapa kali untuk mengikuti perlombaan di luar. Nah, seperti mengirimkan siswa untuk mengikuti perlombaan di luar, lalu website kita yang sangat aktif lah ya Pak, bisa dikatakan seperti itu, serta adanya podcast ini. Nah, apakah ini merupakan bagian dari penerapan atau pengaplikasian visi kita yang insan berkemajuan dan berakhlak mulia ini? Bagaimana menurut Bapak? Ya, tepat sekali Bu Bunga. Jadi ya ini bagian dari, ya tentu
apa yang kita lakukan itu ya bagian daripada mempraktekkan atau mengaplikasikan visi. Iya. Ya dari kita lah yang terlebih dahulu memberikan contoh kepada anak-anak didik kita, peserta didik kita, anak-anak kita begitu. Ya paling tidak kaitannya dengan program kegiatan-kegiatan sekolah yang tentu relevan atau ngeling lah atau berhubungan dengan visi dan misi yang berkemajuan itu. Iya. Nah bicara tadi itu berkemajuan, dan kalau kita masuk lagi ke visi yang dulu itu ya terampil, disiplin, terus bermutu itu ya itu tadi kita ganti dengan berkemajuan, ya sangat-sangat tepat kalau kita memang harus banyak bergerak, banyak memberikan kegiatan-kegiatan yang tentunya sekali lagi ya itu semua berkemajuan ininya, nilainya begitu. Kalau kita hanya diam saja, belum apa-apa, kita sudah berpikir menang nggak kira-kira nanti, ada manfaatnya nggak kira-kira nanti. Yang jelas kalau prinsip kami, kita tidak melihat menang kalahnya dulu gitu. Kita lihat kegiatan ini baik gitu. Itu saja dulu kuncinya gitu. Ikuti saja. Jadi ketika hasilnya kalah, bukan di situ endingnya, tetapi justru sebenarnya ketika persiapan mereka. Nah kalau kita flashback sedikit dengan kegiatan anak-anak kemarin lomba di Bali, competition internasional tapak suci itu. Nah itu mereka hanya 1 bulan mempersiapkan, tapi mereka hampir setiap hari, 2 hari sekali, 3 hari sekali, kadang sehari, hari ini datang latihan, besok 3 harinya lagi datang, seperti itu. Dan saya ingatkan betul ketika sudah sudah mau lomba, saya betul tegaskan sekali, saya Bapak tidak minta kamu menang, tapi kamu maksimal. Nah menang ketika nanti kalah, kamu sudah menang. Menangnya di mana? Kamu sudah mempersiapkan, yang namanya lomba, kamu persiapkan maksimal. Nah, disitulah kemenangannya. Nah, dibanding dengan tidak melakukan apa-apa. Benar sekali. Jadi saya rasa ya semua yang kita berikan kepada anak-anak ini ya aplikasi dari berkemajuan. Podcast kita buka, ya tentu ini harus kita ya seperti sekarang lah ini, mudah-mudahan kita istiqomah. Jangan sampai apa yang sudah kita bangun, kita buat hanya sekedar ada, tetapi kita tidak manfaatkan. Jadi harus kita manfaatkan podcast ini. Silahkan guru-guru juga katakanlah mau memakai media ini sebagai pembelajaran, saya rasa bisa. Rasa sangat bisa sekali. Anggaplah per kelompok kah atau bagaimana, silakan, itu kan teknis menurut saya. Nah, saya rasa itulah ya berkemajuan yang bisa kita aplikasikan dengan memberikan giat-giat yang insya Allah anak-anak bisa mengarahkan cara berpikir mereka juga berkemajuan. Kita jangan diam, yang penting bergerak saja. Kita memberikan yang terbaik lah untuk anak-anak dan untuk sekolah. Saya rasa itu. Jadi insya Allah ya itulah aplikasi dari berkemajuan, semua kegiatan yang kita berikan kepada anak-anak gitu. Oke. Nah, menurut Bapak ini dari menjadikan instan berkemajuan ini, pengaplikasiannya di sekolah kalau boleh kita presentasikan sudah berapa persen Bapak pengaplikasiannya? Waduh, kalau saya presentasi nanti tanya Pak Fajar nanti. Itu matematika nanti harus di tamu kita yang berikutnya ya. Ya, tapi ya kalau menurut saya tidak banyak. Kalau menurut saya belum banyak. Kalau 50% masih jauh lah, masih jauh. Kalau indikator saya pribadi jadi seluruh warga sekolah, kalau itu dikatakan anggaplah 70% atau 80%, ya semua memiliki karakter yang yang open minded tadi gitu. Anak-anak umpamanya kita tegur, ini kan kadang-kadang kita tegur, katakanlah masalah baju, kerapian, itu sekali, 2 kali, 3 kali lu masih berulang-ulang kan, berarti belum berkemajuan mereka. Jadi orang yang berkemajuan secara berpikir, saya sering sekali kalau saya masuk di anak-anak, saya ingatkan begini, saya ajarkan kamu bandel gitu, tapi bandelnya cerdas. Saya ajarkan kamu melawan atau menolak perintah, tapi caranya cerdas. Contoh umpamanya saya,
Jangan sampailah kamu, egomu tinggikan saja enggak apa-apa, tetapi dengan cara atau di jalan yang benar gitu. Pokoknya saya nggak mau diperintah sama guru ya, karena bagaimana caranya? Ya rapikan saja semuanya, kan enggak ada perintah dari guru. Masukkan bajunya, ya enggak ada karena sudah rapi semua. Nah, itu kan bahasa sederhana ya. Kadang dengan anak saya sampaikan seperti itu. Lalu berani bertanya juga. Kamu di luar sangat cerewet sekali, bla bla bla, suaramu keras gitu. Tapi ketika di kelas melempem lu ngapain? Jadi pendiam. Jadilah anak yang sama karakternya seperti kamu di luar, tetapi nah ketika di kelas tentu kamu bawa kepada kita sedang ngapain ini. Umpamanya dengan guru ya nanya, Pak, maaf Bu, saya belum jelas nih, saya belum harus paham. Kritis gitu ya Pak ya. Itu maksud saya. Jadi nggak perlu karakter itu, memang ya karakter itu kan susah untuk diinikan, tapi kita arahkan. Nah, itu tuh berkemajuan. Ini nih kalau kita bicara indikator berapa persentase, saya rasa belum. Masih dalam proses ya Pak ya. Saya harus jujur nih. Nah, sekarang terkait dengan guru juga. Nah, kita bicara, mohon maaf ini secara umum saja ini. Saya rasakan wajar di mana-mana juga kondisi begitu terjadi. Tapi kalau kita benar-benar memaknai berkemajuan itu, ya enggak ada nanti guru-guru yang telat. Nah, seperti itu Bu Bunga. Kalau saya memahaminya begitu, dan saya pribadi dalam kondisi katakanlah saya sebagai guru ketika disampaikan pemahaman seperti ini, nah ini juga ciri daripada berkemajuan, enggak ada yang tersinggung. Nah, itu loh. Jadi keren dah. Dan yang perlu diketahui nih Bu Bunga, jadi insan berkemajuan dan berakhlak mulia itu saya sudah ketahui ketika saya masih di Denpasar malah. Sebenarnya. Jadi mereka pergunakan kawan-kawan di SMA Muhammadiyah 2 Singaraja ini, dia tidak sebagai visi. Nah, visinya kan yang lama itu. Nah, tapi dia semodel ya mungkin moto begitu ya. Saya lihat itu gitu. Karena saya sudah berteman dengan kawan-kawan di sini juga di Facebook, ya kayak dengan Pak Sufi. Nah, itu kayaknya beliau yang sering nge-share itu gitu. Insan berkemajuan dan berakhlak mulia. Ini keren ini. Saya lihat, nah setelah saya di sini ya visinya, nah ini kok nyambung sebenarnya. Nah, seperti itu. Jadi begitu Bu Bunga. Jadi tentu tugas kita dari hari ke hari, setiap hari memang kita harus perbaiki dan mencapailah. Kalau memang prosentase itu harus, apakah indikator dari keberhasilan visi yang kita angkat ini memang benar-benar diaplikasi dengan baik atau tidak. Mungkin dari persentase semakin meningkat apa itu ininya maksudnya apa itu sehingga terlihat ini sudah tercapai atau enggak, atau ya mungkin persentasenya dalam artian persentase tidak secara matematika lah, tetapi di lapangan anak-anak justru ya mereka mempraktekkan secara tidak langsung dan lain sebagainya. Ya saya rasa tidak menjadi ukuran kalau bagi saya gitu. Yang jelas mau berapapun persentasenya, tetapi anak-anak sudah mengarah ke sana. Maaf, bukan anak-anak saja, warga sekolah ini sudah mengarah gitu. Nah, dengan kita tempel di masing-masing kelas itu kan maksudnya itu. Jadi ingat mereka terus. Jadi visi insan berkemajuan dan berakhlak mulia ini harus betul-betul nempel di otak kita. Iya, benar sekali. Ya, terima kasih Bapak. Jadi insan berkemajuan ini tidak hanya untuk siswa, tetapi untuk seluruh warga sekolah. Ya, jadi kita mengaplikasikannya juga dimulai dari diri kita sendiri, termasuk, ya Pak ya. Sedikit Mbak Bungat, termasuk stakeholder juga, masyarakat, orang tua pun ya memang harus paham. Karena ini akan berhubungan dengan, katakanlah begini, ya kita berkemajuan gitu. Jadi kita nggak stuck. Besok saya udah ngobrol-ngobrol dengan Pak Fajar, Pak Ansor, kayaknya perlu kita outing ini. Nah, ini nih kalau dia, ini kan bentuk berkemajuan. Selama ini kita diam di rumah aja, nggak pernah kita belajar di luar gitu. Nah, tiba-tiba kita ingin itu. Nah, orang tua kan paham, oh iya ya, visinya kan itu. Ya memang harus bergerak. Nah, kan gitu. Jadi bukan hanya warga sekolah ansih, tetapi ya memang dari keluarga besar Muhammadiyah lah menurut saya. Jadi karena akan mempengaruhi juga kedepannya perolehan untuk mendorong anak-anak kita
supaya sekolah di sini. Nah, ini Iya. kan perlu warga Muhammadiyah yang lain juga paham dengan visi misi kita. Iya. Ya, itu tambahannya sedikit. Oke, terima kasih Bapak. Jadi tugas kita bersama lah ya Pak, warga Ya. sekolah dan lingkungan sosial juga, lingkungan masyarakat, lalu keluarga, sehingga nanti karena visi kita insan berkemajuan dan berakhlak mulia ini sudah bisa diterapkan oleh masing-masing insan yang ada di sekolah, itu akan menciptakan suasana yang enak, sehingga kita Ya. pun dipandang oleh sekolah kita, dipandang oleh masyarakat juga bagus dan banyak nanti yang mau Ya, bersekolah di sini. Insya Allah. Insya Allah. Nah, kalau menurut Bapak ini apa kiat-kiat yang nantinya akan kita lakukan kepada seluruh warga sekolah, khususnya ini Pak, untuk benar-benar mengaplikasikan tidak hanya sebatas timeline saja insan berkemajuan dan berakhlak mulia, tetapi benar-benar diterapkan dengan baik, diaplikasikan dengan baik, tidak hanya siswa tetapi seluruh warga sekolah khususnya. Ya. Iya, saya rasa kalau bicara kiat-kiat atau apa namanya ya, kiat-kiat atau cara atau metode lah begitu ya. Ya, saya rasa ya tentu dari kita, dari kita yang ya kalau kita bicara katakanlah struktur, ya tentu kepala sekolah harus memberikan contoh ya bagaimana sih praktek atau aplikasi dari berkemajuan itu, benar berakhlak mulia sekali. itu, nah kan begitu. Lalu turun ke guru juga memberikan itu kepada anak-anak. Siswa. Jadi kita harus sering sekali, kalau saya begini Bu Bunga, karena saya juga ya ini kan hanya amanah saja bagi saya. Kalau secara kependidikan atau dinas pendidikan kan disebut kepala sekolah begitu. Kalau saya dan kawan-kawan ya saya komandan begitu ya, karena kita di lapangan, kita relawan, ya sudahlah, tidak terlalu penting bagi saya nama, tetapi ya tentu karena itu sudah secara resmi di sekolah itu ya kepala sekolah begitu kan. Nah, itu tentu memang harus memberikan, ya sama saja sebenarnya ketika di lapangan juga kita nggak bisa kita hanya nunjuk begitu saja begitu kan? Nunjuk terus menyalahkan dan lain sebagainya. Saya rasa sama, mau komandan, mau ketua, mau apalah namanya kepala sekolah. Nah, itu tentu sangat-sangat sensitif, itu akan menjadi contoh gitu. Nah, kalau kita kaitkan dengan visi kita, ya sekali lagi ya kepala sekolah yang utama dan paling utama memberikan contoh. Bicara berkemajuan, disiplinnya, kreativitasnya, semangatnya, apalagi hal-hal baik lainnya lah yang bisa memberikan motivasi kepada anak-anak untuk lebih maju, lebih mau terbuka, lebih mau kreatif, lebih mau kritis dan kritis, benar sekali. Lalu ke guru, nah guru-guru ini saya rasa memang harus betul-betul artinya secara mendasar ya, secara formalnya, normatifnya guru itu ya memang harus lebih baik dibandingkan siswa. Jadi tapi kalau dikembalikan kepada manusiawi, nah ini lain lagi ceritanya kan. Nah, tapi dalam konteks ini kita harus bicara standarnya. Standarnya nggak bisa nih, oh kan manusiawi, jangan itu yang didekatkan dulu. Itu kan kasus nantinya. Kasus dia. Maksudnya ketika terjadi katakanlah hal-hal yang di luar dari, loh seharusnya kan guru ini harus begini, standarnya begini kan. Nah, tapi di luar dari itu tadi manusia tadi. Nah, tapi kita sebagai guru ya memang harus standar terbaik lah yang harus kita berikan kepada siswa, terlepas dari bagaimana kondisi yang kita dapatkan di sekolah itu. Nah, kalau kita betul-betul memahami dan sadar, oh ya saya guru, nah itu kan tentu akan memberikan contoh terbaik lah terkait dengan visi. Visi itu memang harus menjadi dasar gerakannya, dasar tingkah laku, dasar sikap, dasar dari gerakan untuk mencapai tujuan, kan begitu dia. Baru kita aplikasi dengan misi-misinya itu nanti apa yang harus kita bisa lakukan gitu. Dan baru ke siswa. Nah, siswa ini juga tidak lepas ya, harus sering kita, jangan bosan kita memberikan masukan, mendidik tadi. Jadi guru itu kan tidak hanya mengajar. Saya berharap betul teman-teman guru ini tidak hanya sekedar
mengajar, waktu 40 menit kah, waktu 30 menit kah, dibagi itu. Ada mengajar, mungkin mengajar justru kalau menurut saya ya, dan menurut pengalaman saya, anggaplah kita 30 menit, paling mengajar saya 10 menit. 20 menit itu ngobrol-ngobrol, sudah memberikan nasihat, motivasi kita, biar betul-betul mereka ya senang gitu, senang mereka dengan keberadaan kita, dengan suasana yang kita kita berikan, kita bangun gitu. Saya rasa ya dari situlah kita harus kiat-kiatnya ya dari kita sendiri, dari kita sendiri, dari berharap kita kepada anak-anak betul-betul bisa mereka paham lah begitu. Iya. Saya rasa itu. Oke, benar. Jadi di dalam kelas itu guru tidak hanya mengajarkan, mentransfer materi saja gitu ya Pak, tapi juga membimbing, mengarahkan, memotivasi. Nah, jadi kita memahami visi insan berkemajuan dan berakhlak mulia ini tugas siapa? Jawabannya berarti tugas kita semua. Begitu ya Pak, tugas kita semua saling bahu membahu untuk mewujudkan insan yang berkemajuan ini, tidak hanya dari siswa tetapi juga dari seluruh warga sekolah dan lingkungan masyarakat juga. Nah, ini terima kasih banyak kepada Bapak yang telah meluangkan waktunya untuk podcast ya, bertemu dengan sahabat-sahabat podcast Semua Muda Raja semuanya. Semoga apa yang disampaikan ini ada manfaatnya. Sedikit saya ulas di sini. Jadi insan berkemajuan dan berakhlak mulia itu adalah tugas kita semua. Tugas kita semua di sini yaitu tugas seluruh warga sekolah, tidak hanya siswa, guru, staf-staf juga, dan lingkungan masyarakat. Semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau closing sedikit. Oh ya, closing statementnya. Saya lupa mempertegas begini. Jadi insan berkemajuan berakhlak mulia. Oke, kita sekarang sudah berkemajuan, cerdas, disiplin, pintar, berani mengatakan yang benar, berani bertanya kalau memang tidak bisa, berani menjawab atau menyampaikan kalau memang kita tahu kebenarannya, terkait dengan pelajaran kritis. Ternyata akhlaknya yang kurang. Jadi menurut saya tidak ada manfaatnya kecerdasanmu, tidak ada manfaatnya kepintaranmu, tidak ada manfaatnya disiplinmu kalau akhlaknya yang tidak ada, atau lebih rendah dibandingkan dengan kecerdasanmu. Nah, ini yang kita perlu pertegas kepada anak-anak kita, kepada kita semua. Jadi harus betul-betul ya, saya perlu ini sedikit ya, lagi sedikit. Jadi di sebuah tempat di luar negeri lah, saya baca di sebuah majalah ini. Jadi mereka, kalau kita kan jelas ya, adab itu sudah diajarkan oleh Rasul kita. Adab tertinggi. Jadi ilmu tertinggi itu adalah ya akhlak, adab dan akhlak gitu. Itu yang paling tertinggi ilmu itu. Nah, ternyata di luar negeri itu sudah diajarkan kepada anak-anak mereka. Ada dalam sebuah perbincangan di elementary school gitu ya, di SD gitu. Kamu besok mau jadi apa? Saya jadi ahli matematika. Kalau kamu, saya mau jadi ahli teknologi, IT. Oke, bagus, semua itu bagus. Tapi itu tidak akan ada artinya ilmu matematikamu, ilmu teknologimu, IT-mu yang tinggi itu, matematikamu yang cerdas bahkan jadi profesor. Tapi kamu tidak bisa antri. Subhanallah. Coba itu, tidak bisa antri. Tidak ada artinya, berarti kan bicara adab. Antri itu kan adab, akhlak. Benar. Antri itu kalau menurut saya malah bagian daripada adab itu sendiri. Kecil adab itu kan banyak sekali, bukan hanya sekedar antri gitu. Nah, ini kan artinya wah sangat mulia sekali, sangat bagus sekali ketika kita mengangkat visi ini untuk betul-betul kita kawalkan, kita ajarkan kepada kita berikan kepada anak-anak kita. Saya rasa itu. Terima kasih. Terima kasih. Jadi emang adab dulu yang harus dikedepankan ya, untuk apa, cerdas secara intelektual tetapi tidak berakhlak atau tidak beradab begitu. Nah, karena waktunya juga sudah habis ini, terima kasih banyak Bapak, semoga bermanfaat apa yang telah disampaikan tadi. Jadi sekali lagi kami ingatkan bahwa
pengaplikasian penerapan dari insan berkemajuan dan berakhlak mulia ini adalah tugas kita semua, begitu. Sekali lagi terima kasih, kita tutup podcast ini dan sampai jumpa nanti di episode yang ke-8 dengan kita membacakan timelinenya Bapak. Podcast Semen Muda Raja, insan berkemajuan berakhlak mulia. Sangat. Sekali lagi ya Pak, biar lebih siap. semangat ini. Podcast Semen Muda Raja, insan berkemajuan dan berakhlak mulia. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.